Perselisihan batas tanah dua warga desa Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan berimbas terhadap ditutupnya jalan yang selama puluhan tahun dilintasi oleh masyarakat dan warga desa tetangga, Jalan Handil Gayam. Pemilik tanah yang melakukan penutupan jalan, Saderi, menegaskan langkahnya tersebut bagian dari haknya sebagai pemilik tanah karena selama ini masyarakat yang melintasi area tanahnya sebagai jalan yang kemudian mengesankan menjadi jalan umum. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Roy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roy. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami sampaikan bahwa persoalan perselisihan batas tanah kedua warga di Desa Kurau Utara tersebut memang berimbas terhadap tertutupnya akses jalan yang selama ini, selama puluhan tahun, dilintasi masyarakat setempat. Namun demikian, memang saat ini persoalan tersebut masih dalam proses pembicaraan oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini dari pihak desa juga kemarin telah berkonsultasi ke kantor pertanahan Tanah Laut dalam kaitan untuk meneliti kembali untuk membaca peta yang tertera di sertifikat hak milik kedua belah pihak. Dan memang kemarin ketika konsultasi ke BPN itu dari pembacaan peta yang ada di SCM tersebut bahwa memang sebetulnya tidak terjadi tumpang tindih dari batas wilayah kedua sertifikat dari milik dua warga di Kurau Utara tersebut, yakni milik Pak Sadri dan milik Pak Ahmad Nur. Kemudian yang terjadi adalah persoalan jalan yang selama ini, selama puluhan tahun dilintasi masyarakat Kurau Utara, terutama mereka yang berdomisili di RT 8 dan terutama dari desa tetangga yang dari Handil Gayam. Inilah yang saat ini masih berupaya untuk dicarikan jalan solusi terbaik agar semua kepentingan juga dapat terakomodasi dan semua pihak mendapatkan solusi yang baik. Meski demikian, memang dari pembacaan sertifikat dari batas tanah yang dibaca di peta SM tersebut, bahwa jalan yang selama ini dilintasi oleh masyarakat umum selama puluhan tahun itu memang secara faktual di SCM itu masuk area tanah dari Pak Sadiri, dan pemerintah daerah pun pada tahun 2022 yang lalu itu juga telah membangun jalan sebagai alternatif. Dan sejak sekitar 3 bulan yang lalu telah dapat dilintasi oleh masyarakat dengan kondisi badan jalan yang juga cukup lebar dan juga cukup stabil meski masih berupa perkerasan. Dan juga sebetulnya jalan yang dibikin oleh pemerintah daerah itu juga tidak terlalu jauh dari lokasi tertutupnya jalan yang dilintasi masyarakat selama ini di sekitar muara Jalan Poros Kurau tersebut, sekitar jarak 300 atau 400 meter, dan dengan lingkar bentang jalan alternatif sekitar 400 meter. Namun demikian memang sebagian warga ketika akses di dekat muara Jalan Poros Kurau tersebut tertutup oleh pembuatan pondasi batas tanah, itu memang menyulitkan sebagian warga menjadi tidak leluasa karena sebagian harus terpaksa melintasi pagar yang tidak terlalu besar di samping halaman masjid setempat. Dan karena itulah yang saat ini juga masih terus dicarikan solusinya agar semua sisi baik dari kepentingan masyarakat maupun dari hak dari yang memiliki sertifikat juga dapat dilindungi secara baik. Dan sekarang masih berproses dari pihak pemerintah desa juga masih terus mengupayakan komunikasi terhadap pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik dalam hal ini. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Roy dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Saderi, pemilik tanah, dan juga Bahrani B, Kades Kurau Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologis kejadiannya masalah ya boleh dikatakan batas tanah lah atau sengketa tanah. Di antara kedua belah pihak ini
artinya mengklaim berdasarkan ukuran sertifikat masing-masing. Antara yang namanya Pak Sadiri. Antara namanya Pak Emnor atau Pak Ahmad dengan Pak Guru Sadri. Ya. Mereka berdua mengklaim pihak pertama pihak ke-1. Nah, sesuai dengan ukuran yang ada di sertifikat. Sedangkan di situ di antara dua sertifikat tadi, batasnya tadi itu ada jalan di sana. Jalan. Kita kan tanah ini dan rumah itu membeli dari orang tua kita, mintuaan gitu. Kita membeli itu berdasarkan adanya sertifikat itu, kita beli rumahnya dan tanahnya. Nah, ukuran yang ada pada sertifikat itu, meringkasnya itu adalah menyatakan jalan ini otomatis itu masuk untuk tanah kita. Tanah masyarakat jalan ini bukan berarti kita yang mengambil tanah masyarakat umum, kita ambil dibuatkan saja, bukan. Justru sebaliknya, masyarakat itu dengan ketidaktahuan masyarakat, padahal tanah ini adalah dalam masuk sertifikat kita, jalan ini dijalani oleh masyarakat itu tidak dengan dasar tidak ada ketahuan. Maksudnya itu masyarakat itu tidak tahu ini apakah ini kada tahu siapa ini, kada tahu, padahal ini jelas ada. Nah, itu satu itu. Kemudian lagi, kenapa kita tutup? Pertama kan itu jelas hak kita, satu berdasarkan sertifikat jelas itu tanah kita. SHM Pak ya? Iya, SHM-nya ada itu, otomatis itu masuk itu. Nah, kan dibuktikan lagi tadi dengan diukur. Pak, ya? Memang tidak ada kita kan, memang masuk wilayah kita itu anunya. Nah jadi atas dasar demikian pemerintah kita mengusulkan ini sejak tahun 2014, menyampaikan ini kepada pemerintah, menyatakan bahwa ini nih tanah ini masuk tanah kita. Jalan terus dipakai. Tapi kan pemerintah mengatakan akan tidak ada jalan keluarnya belum untuk solusinya. Maka kita usulan masih ada, permohonan masih ada kepada pemerintah, masih ada kita kopinya mengusulkan kepada pemerintah agar dicarikan jalan solusinya untuk mengatasi kepentingan masyarakat ini yang melalui tanah kita ini supaya dialihkan atau kayak apalah gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.